Itu di sini ada tamu saya. Dia namanya Aep. Aep apa? Aep Maulid Mulyana. Oke, Aep Maulid Mulyana. oke. Siap. Aep Maulid Mulyana ya, Aep ya. Iya. Oke, Aep. Apa kabar, Aep? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Oke, Saya sekarang lagi panggilnya di Bapak mana? ya. Nggak usah bapak juga kali sudah banget. Apa nih? Ah, ya Mister. terserah kita atau Mister terserah lah. Ya. Oke, Mister aja ya. Atau Oke, Bang jadi lah. Siap. oke, jadi kabar baik ya, Aep ya. Alhamdulillah kabar baik. Oh gitu. Sekarang lagi di mana, Aep? Lagi di kampus. Oh, lagi di kampus. Aep itu Ya, udah kerja apa masih kuliah ya? saat ini masih kuliah, Pak. Belum kerja. Oh, kuliah di mana, Aep? Di Universitas Pajajaran, Pak. Universitas Pajajaran Bandung ya? Iya. Ya, Oke. sekarang di Jatinangor, Pak. Oh gitu. Ngambil jurusan apa, Aep? Kebetulan saya sendiri ambil ilmu keperawatan. Kalau di sini, kalau di Unpad tuh termasuk fakultas keperawatan, Pak. FKP. Oh, Fakultas Keperawatan. Berarti perawat dong, Aep ya? Tepatnya nurses. Iya, nurse. Kan gini, bidang bidang kesehatan juga kan ada nurse, ada kebidanan ya. Kemudian Iya. ada apa sih kalau dalam bahasa ini mah mantri itu bahasa bahasa kesehatannya itu apa sih? Nurse atau apa tuh, Aep? Mungkin kalau mantri ya itu dulu-dulu ya, tapi itu lebih ke biasanya ahli media sih. Oh, ahli media ya. Iya, Jadi iya. bedanya gini, sorry saya juga agak agak sedikit masih ambigu itu istilah mantri ya. Kalau mantri kan Iya, di kampung-kampung itu kan di kampung saya terutama gitu kan. iya, Mantri itu kan benar. itu mantri sama perawat itu sama atau tidak atau jurusannya sama atau tidak gitu. Mungkin itu bahasa atau istilah mantri itu digunakan zaman dulu ya, udah lama banget. Mungkin Ya. sekarang juga masih ada untuk di daerah-daerah tertentu, cuma setahu Aep biasanya yang seperti itu kebanyakan dari diploma gitu, Pak. Oh, diploma Dari ahli diploma tiga ya. media, iya, Oke. iya. Aep kan tadi ngambil jurusan keperawatan. Berarti ketika lulus dari Universitas Pajajaran berarti ngabdi sebagai perawat dong ya di rumah sakit atau enggak di puskesmas gitu ya. Eh, ya benar. Cuma karena di sini nurse ya, jadi Iya. profesi nurse. Jadi nanti Heeh. selain dari S1 ada nurse juga. Jadi kita Oh. tidak terbatas Mm-mm. di klinik aja Pak, tidak terbatas di rumah sakit. Nanti bisa kita lanjut ke dosen atau apapun itu. Oh, kalau udah ngambil Atau pendidikan bahkan yang lebih tinggi ya. iya, atau bahkan kita misalkan pengen di lintas nih, lintas Iya. nggak berkecimpung di kesehatan bisa sebenarnya karena kita basicnya di sini basic ilmu keperawatan itu jadi ya lebih luas gitu, Pak. Oh, jadi ilmu keperawatan itu sebuah profesi. Jadi ketika lulus, Profesi, ya ketika lulus jurusan jurusan keperawatan itu belum menjamin dia itu punya profesi keperawatan, maksudnya gitu. bisa. Jadi harus sekolah lagi Tapi berarti. sebenarnya gini, kalau misalkan dia hanya tujuannya itu untuk kerja di rumah sakit, Iya. untuk S1 Mm-mm. itu cukup sampai profesi nurse. Kalau di kedokteran itu namanya koas ya, kalau Oh, gitu. di perawatan itu profesi nurse. Itu modal kita buat bisa praktik di rumah sakit atau praktik mandiri di rumah seperti itu. Tapi Oh, kalau misalkan pengen menjadi dosen atau peneliti itu jenjangnya harus ya minimal S2 lah. S2. Seperti itu. Oke. Jadi profesi nurse itu diambil ketika kita udah lulus S1 jurusan nurse gitu ya, berarti ngambil lagi. Iya, 1 tahun. Oh, oh, hampir sama profesi apoteker ya. Iya, benar. Ya karena kan S1 kan dia farmasi. Kemudian kalau mau ngambil Iya, apoteker berarti dia setidaknya kuliah lagi minimal 1 tahun gitu ya berarti ya. benar. Oh Kayak gitu. itu. App yang melatar belakangi App ngambil profesi keperawatan atau jurusan keperawatan itu apa sih? Sebenarnya yang melatar belakangi Aep ambil itu sebenarnya sih Aep tadinya emang minatnya di kesehatan.
Sebelum kesehatan sih Aep ada satu jurusan yang diminati, cuma mungkin itu bukan 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 prinsipnya jalannya. ya. Iya, bukan jalannya. Jadi Aep lebih tertarik atau interest di kesehatan sih. Terutama tadinya pengen ngabdi gitu. Dan makanya sekarang Aep sering ikut pengabdian, sering apa karena Oh, gitu. basicnya di pengabdian seperti itu. Oh, di dunia kesehatan ya lah ya, Ep, ya. Ya, ngabdi lah Emang ya kan benar. kalau boleh tahu sebelum Ayat mutusin untuk ngambil jurusan keperawatan, Ayat pengen jurusan apa sih? Sebenarnya sih dulu sempat kepikiran ke apa perfilman, ke jurnalistik. Oh, berarti fakultas komunikasi dong atau fisik. Bener. Emang dulu pernah pernah daftar ke universitas mana emang Ep dulu? Pernah. Kebetulan dulu Aep pernah juga daftar. Jadi bareng gitu, bareng yang di Unpad sama bareng juga yang di Universitas Islam Negeri Jakarta UIN Jakarta. Ya Allah, coba Ayat keterima di UIN. Kita satu alumni ya. Keterima, alhamdulillah Pak keterima di Iya, situ. Cuma lalu ya kenapa? karena dilematis juga dua-duanya masuk. Oke, oke. Terus Aep juga harus maksudnya apa ya? Apa sih lebih ke eh, tanya dulu orang tua bagusnya di mana karena dua-duanya Oh, sebenarnya gitu ya. bagus. Mm-mm. Ya udah di Lebih kepada kesehatan aja. jasa kali F-nya. Lebih konsen terhadap jasa. Gitu. Iya, iya, Ya sih, bagus lah ya. Membantu masyarakat. Yang paling penting jangan insya matre Allah. aja ya. Iya benar. Iya, karena F ya nggak bisa dipungkiri juga sih. Kesehatan kan mahal juga F ya. Kesehatan kan gila ya, zaman sekarang itu kalau udah sakit itu ya mahal gitu kan. Based on my experience. Jadi ya saya juga sih berharap sih buat orang-orang yang kesehatan the first gitu kan. Mereka kuliah yang benar lah karena takut tahunya kan sama nyawa seseorang, sama kesehatan seseorang. Nggak bisa lah seperti Manusia ya. yang lain. Emang sih kalau jurusan yang lain juga sebenarnya harus have responsibility to the others gitu kan. Benar. Tapi kan kalau yang bersangkutan sama kesehatan itu kan nggak bisa nggak bisa dianggap remeh gitu kan. Contohnya model ya nurse, kemudian dokter ya kalau misalkan mungkin contohnya Iya, kalau misalkan maaf dalam tanda kutip saya agak kasar orang yang bodoh gitu terhadap nyuntik ya dia bisa berakibat fatal juga gitu kan. Beda sama jurusan misalkan jurusan apa gitu kan yang lebih ini kan ketika salah kan tidak me, apa ya tidak berdampak negatif buat pada orang gitu nyawa, kan. nyawa Pada orang nyawa lain. khususnya kan ya tahu, tahu sendiri kan nyawa itu kan nggak bisa dibeli sama uang ya F ya Bener, seperti ya itu. bener Pak. Oke, kemudian F gini, tadi kan ketika F ngomong kan F kuliah di Universitas Pajajaran kan. Kenapa F memilih untuk ngambil nurse-nya di Universitas Pajajaran? Ini mungkin lebih ke apa ya? Tadinya juga impian juga sih karena Nah salah gitu. satu masuk Unpad itu salah satu impian setiap orang dan Iya kan Unpad alhamdulillah kan salah satu perguruan tinggi negeri yang besar juga ya. ya alhamdulillah. Terus kebetulan cari-cari juga nih referensi pas lulus kuliah tuh yang kesehatan yang bagus di mana sih karena kan kita mungkin semua universitas juga bagus ya Pak ya. Tapi Iya. kita juga harus berusaha mencari yang terbaik dan mudah-mudahan di situ kita bisa belajar lebih baik lagi gitu. Nah makanya saya searching oh ternyata Unpad keperawatannya juga bagus banget gitu. Jadi makanya saya daftar di Unpad kayak gitu. Oke, ntar dulu ntar pas di sini saya edit, ntar dulu kalau suara bising di luar. Gak apa-apa Pak, mangga Saya mau pakai earphone dulu. Kayaknya silakan. ini kayaknya suara di luar terlalu wet ya. Ya, Bentar coba jelas apa enggak ya? siap.
Cek jelas. Agak nge-lag dikit ya. Oke. Siap. Cek jelas nggak ya? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Wait, saya tambah volume lagi. Oke, jelas jelasan yang tadi saya pakai earphone apa jelas pakai earphone? Mungkin lebih jelas pakai earphone sih, lebih agak Oh, yang ini ya. suaranya agak gede gitu ya. Oke, sip. Tadi sampai mana ya pertanyaan? Sampai Oh, kenapa milih Unpad? Iya, benar. Ya, lanjut aja ya, mulai. Boleh. Tadi kenapa saya milih Unpad? Ya tadi yang saya jelasin karena kan kita tadi harus belajar itu dimanapun sama aja sebenarnya. Tapi kita juga kalau misalkan bisa di tempat yang lebih bagus dan bisa mendukung kita buat belajar lebih lebih baik lagi, ya kenapa enggak gitu. Makanya saya coba di Unpad dan alhamdulillah ada rezekinya dan masuk, alhamdulillah. Oke. Kuliah di Unpad itu termasuk mahal, sedang, atau terjangkau? Mahal, sedang, atau terjangkau. Iya, ada 3 kategori. Mungkin karena gini ya, yang namanya perguruan tinggi negeri sekarang untuk sistem pembayaran atau sistem biaya kuliahnya itu berbeda mungkin sama zaman dulu. Kalau sekarang itu ada yang namanya uang kuliah tunggal. Itu tuh UKT itu dipukul sesuai dengan kemampuan dari orang tua sih. Oh, pendapatan orang tua ya? Iya, jadi ada beberapa golongan gitu. Kalau nggak salah di Unpad ada 5 sampai 8 golongan gitu dan itu bervariasi gitu. Ada yang UKT 0, UKT 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Jadi yang UKT 0 itu kalau nggak salah 0 rupiah kayak gitu. Jadi nggak berbayar selama ya selama kuliah ya. Ada yang UKT-nya 1 misalkan itu 500.000 ya, selama 1 semester dia cuma bayar 500.000 doang gitu. Jadi itu tergantung dari orang tua juga gitu. Enak banget ya zaman sekarang ya. Alhamdulillah mungkin pemerintah udah bergeser jadi lebih perhatian lagi Lebih aten ya. Oke. Iya benar. Itu ada kemungkinan mahasiswa bohong nggak? Misalkan sorry nih, orang tua pendapatan udah nyampe misalkan 3 juta ke atas, tapi dia supaya tidak bayar mahal, dia rendahin gitu tingkat pendapatan orang tuanya atau UKT-nya ya, menjadi 0 sampai 500.000. Itu gimana? Kalau itu nggak tahu juga sih ya, karena setiap orang juga beda-beda. Cuma yang namanya kita pengen berubah golongan UKT itu ada prosedurnya juga, dan prosedur itu nggak mudah gitu. Prosedur itu ada persyaratan-persyaratan yang harus diajukan, dan nanti juga ada sistemnya yang namanya di filter gitu ya, jadi dia nanti bisanya di golongan mana gitu. Jadi enggak semudah kita pengen ngajuin ini dan di ACC enggak, jadi ada prosedurnya juga, dan itu cukup rumit juga gitu prosedurnya ya, lumayan juga gitu. Oh, berarti harus ada beberapa berkas yang harus dilengkapi ya, mulai dari tempat tinggal kita, RT RW, kecamatan ya, itu ya berarti. Ya. Oke, sip. Berarti di Universitas Padjadjaran biaya kuliah itu akan berdasarkan pendapatan orang tua. Yang paling penting kan mungkin sebenarnya kita keterima dulu kan di Unpad ya. Nah, itu dia yang salah satu kuncinya. Jadi kalau misalnya kita udah masuk, entah itu kita punya biaya atau enggak, nanti itu mungkin bisa kita coba advokasikan ke universitas, karena gak mungkin yang namanya mahasiswa di DO karena dia tidak bisa bayar kuliah, nggak. Oh iya. Diwawancara dulu ya, berarti ya advokasi dia yang mau dibawa ketika dia kuliah apa gitu kan. Oh, berarti tidak hanya pemilihan kontes kecantikan yang harus punya advokasi ya. Pokoknya ya kita kan di sini 4 tahun juga,
kalau misalkan kita terhambat itu akan menghambat pendidikan kita ya. Jadi Oh gitu. biasanya kita juga dibantu gitu sama BEM, sama pihak BEM itu biasanya diajukan, terus nanti kita setelah diajukan nanti kita sendiri yang proses seperti apa. Nanti biasanya dibantu sama pihak fakultas sih. Jadi enaknya kita itu kita dibantu sama BEM, dibantu juga sama fakultas, difasilitasi buat kita pengajuan-pengajuannya kayak gitu. Jadi kita tidak sendiri berjalannya, tapi diiringi oleh pihak-pihak terkait kayak gitu. Oke. Untuk masuk ke Universitas Pajajaran terbilang susah, sedang, apa gampang? Kalau itu mungkin ini lebih ke apa ya, pengalaman orang juga. Kalau ngedenger sih susah ya, Pak. Oh gitu ya. Kalau saya bandingkan 1 banding berapa sih? Itu tergantung dari peminat sih, tergantung dari Oh gitu ya. jurusannya. Soalnya ada yang 1 berbanding misalnya 1 berbanding 48 orang, 1 berbanding Oh 40 gitu. gitu. Jadi tergantung dari peminat keketatannya ya itu. Kalau nurse itu terbilang peminatnya banyak atau sedang? Kalau untuk nurse sendiri di Unpad, ya insya Allah itu minatnya ketat juga gitu. Oh banyak juga ya. Berarti Aep hebat dong bisa keterima di Unpad. Sebenarnya saya dulu nggak jalur SNM atau SBM ya. Oke. Jalurnya itu SMUP, yang namanya SMUP itu. Jadi ada jalur kan kalau di Unipan kan ada yang jalur mandiri. Kalau di Unpad juga ada jalur mandiri. Di Unpad juga ada jalur mandiri. Biasanya ada jalur ketiga itu namanya SMUP, seleksi masuk Universitas Pajajaran. Di situ dari tahun ke tahun biasanya berbeda. Nah, setelah beberapa tahun terbelakangan ini itu sistemnya itu menggunakan nilai hasil SBMPTN. Jadi biasanya kalau tahun-tahun dulu itu katanya pakai nilai raport atau apa. Beberapa tahun ini menggunakan nilai SBMPTN. Jadi mahasiswa tidak usah tes lagi itu. Tapi tinggal pakai nilai SBMPTN aja. Apa tadi? SBMPTN. SBMPTN itu nilai apa tuh? Seleksi nasional tapi yang tes gitu, tes. Oh, berarti sebelum kita ngambil universitas yang mau kita tuju, kita ikutan tes dulu secara menyeluruh. Apakah nilai kita kalau misalkan nilai kita gede, berarti kita bisa ngambil universitas favorit yang ada di mana gitu. Oh, seperti itu ya. Oh, gitu. Waktu dulu Aep nilai lumayan tinggi berarti ya. Jadi bisa mutusin untuk masuk ke Unpad. Untuk 2017 kebetulan nilai itu kita nggak ada transparansi nilai, jadi kita nggak tahu nilai sampai sekarang. Saya nggak tahu nilai saya itu ada di berapa. Oh gitu Beda ya. dengan tahun yang tahun kemarin itu ada transparansi nilai ya. Kalau misalkan dia dapat 4 atau 5 dia tahu, berarti bisa ngukur diri nih, dia bisa. Oh gitu ya. Kalau dulu kalau itu saya tuh kayak masih ngeraba-raba, ya udah saya coba aja univ ini, mudah-mudahan ada rezekinya, coba aja univ ini, mudah-mudahan ada rezekinya kayak gitu. Jadi nggak tahu nilainya sebenarnya kayak gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya strategi atau trik supaya apa sih yang lain misalkan pengen kuliah di Unpad seperti Aep gitu, trik sama strategi supaya keterima di sana apa sih Aep? Kalau trik sama strategi sih mungkin lebih ke kita bagaimana kita belajar sih, sejauh apa atau sebesar apa kita usaha juga seperti itu. Dan kita juga harus bisa mengukur bukan mengukur kemampuan sih, mengukur hasil. Kalau kan apalagi sekarang nilai SBMPTN biasanya dikasih tahu ya. Jadi kita sebisa kita ngelihat peluang masuk kayak gitu. Peluang masuk kita ke univ manapun sebenarnya masih. Kayak gitu. Terus jangan lupa juga sih persiapan di awal, persiapan dari SMA. Kayak itu buat ikutan SBM atau SNM seperti itu. Oh, emang ada pelatihannya gitu di SMA? Sebenarnya sih nggak ada. Itu kalau SNM kan pakai nilai raport ya. Jadi kita harus maksimalin di nilai raport dari nilai kelas 1 sampai kelas 3 itu harus signifikan naik kan, nggak boleh fluktuasi gitu. Kalau untuk SBM emang kita harus ada persiapan khusus. Jadi kita harus kayak private atau harus ada gitu. Pokoknya harus rajin-rajin belajar lah intinya mah untuk SBMPTN mah. Gitu. Oh gitu. Oke, sip. Kemudian Aep kan udah kuliah di Unpad berarti udah 2,5 tahun.
Ya udah Ya, sekarang Ep ya? semester 7 berarti Oh, semester 3,5 tahun ya? Oh, udah semester 7. Iya. Hampir lulus berarti Ep ya? Insya Allah doain segera lagi nyusun sih Pak. Ya ntar deh kalau saya lagi main ke Bandung, saya WA deh. Siap, ditunggu Pak. Kemudian gini nih, kan 3,5 tahun udah kuliah di Unpad. Saya mau bertanya, suka duka nih kuliah di Unpad itu kan kita tahu ya, kalau negeri itu kan maaf, selain kualitasnya bagus, tetapi kadang-kadang saya juga merasakan, karena kan saya juga pernah kuliah di negeri, sistem birokrasinya Iya. yang lumayan, kita tahu lah ya, kalau negeri seperti apa gitu kan, mana ketat, susah gitu kan, kenilainya juga susah gitu kan. Suka duka kuliah di Unpad selama 3 tahun setengah itu apa sih? Sebenarnya untuk suka duka sih, kalau ngelihat dari birokrasi sih sebenarnya birokrasi di Unpad hampir nggak ada masalah gitu, soalnya emang Nah gitu. udah ada prosedurnya juga harus seperti itu, dan emang benar-benar mutlak kan, maksudnya nggak ada prosedur lain kayak gitu. Iya, maksudnya maaf birokrasi itu kan maksudnya birokrasi itu kan bukan negatif atau positif, tapi kan kebanyakan orang kita itu kan nggak biasa mengikuti aturan yang detail banget gitu kan, pengennya langsung instan gitu kan. Itulah kan salah satu, sama saya juga tipikal orang yang aduh kok lama prosesnya, kok mendetail, kok susah gitu kan. Kadang-kadang kita kan berargumen bahwa ya birokrasinya kan seperti itu. Kalau di sana gimana? Sebenarnya sih kalau yang saya rasain ya sejauh ini alhamdulillah untuk birokrasi seperti itu nggak ada kendala, karena apa ya, tadi saya bilang di sini kita nggak benar-benar harus saya sendiri gitu, kita nanti bisa didampingi atau difasilitasi oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan yang nantinya menaungi kita gitu. Jadi alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah terkait birokrasi harus seperti apa, nggak ada dipersulit juga gitu, nggak susah juga alhamdulillah. Yang penting kita sesuai dengan prosedur, dan prosedur itu juga biasanya nggak terlalu memberatkan mahasiswa, yang sewajarnya dan rasional sih kalau menurut saya, biasanya dibuat secara rasional gitu. Jadi sejauh ini tuh alhamdulillah nggak ada kendala untuk prosedur atau birokrasi seperti itu ya. Iya, berarti nggak masalah dari segi birokrasi ya. Se 3,5 tahun ini yang saya rasain sih lebih ke apa ya? Lebih ke finansial sih, karena karena jujur saya sendiri bukan berasal dari orang yang apa ya, bukan dari menengah ke atas, enggak ya, menengah sekitar ke bawah lah. Cukup, insya Allah cukup, tapi maksudnya dalam hal finansial kan kita biasanya emang selalu ada kekurangan. Up and down lah ya. Iya, up and down banget gitu Pak. Ya, masalah finansial mah terasa lah. Ya, jadi suka dukanya selama ini ya nggak ada sih sebenarnya, cuma kan tantangan yang paling besar itu dari segi finansial ya. Kayak gitu. Iya, sama aja. Aep di Pajajaran melalui beasiswa apa biaya sendiri ya? Alhamdulillah Aep beasiswa Pak. Beasiswa dari semester 1 sampai 8. Semester 1, 2, iya dari 1 sampai 8 beasiswa, cuma berbeda-beda. Kalau nggak salah semester 1, 2 itu ngajuin ke fakultas, aku universitas. Terus 3, 4 itu alhamdulillah beasiswa dari Kemdikbud, dari Dikti, PPA gitu. Potensi peningkatan akademik, dan setelah itu sama Pertamina, alhamdulillah sampai sekarang, sampai lulus. Iya, itu enak kan dapat beasiswa. Kenapa masih ada masalah finansial? Enggak sih, biasanya emang kalau untuk UKT biasanya alhamdulillah aman-aman. Cuma mungkin karena untuk ini sih, untuk di keseharian biasanya kan kita yang namanya hidup jauh dari orang tua kan, makan emang harus ini juga gitu. Meskipun emang enggak apa ya, enggak harus mewah juga sebenarnya makan kayak gitu, cuma mencukupi itu rasanya kayak masih ini gitu, suka ada kendala-kendala gitu. Tapi alhamdulillah bisa teratasi ya. Iya kayak gitu. Oke. Bukan masalahnya, maksudnya enggak teratasi tapi suka aja ada gitu nemu. Ya iyalah. Gitu. Ya namanya juga hidup kan, meskipun kita lagi nyantai, lagi enak, suka ada aja kan. Iya. Ya
tidak apa sih, pasti ada lah kerikil-kerikil ya, Bener. kerikil-kerikil kasar dalam hidup. Ya, Oke, bener banget, Pak. pertanyaan terakhir. Karena seperti yang saya tadi ngomong, cuma 30 menit sebentar, kan nggak kerasa kan 30 menit. Iya. Nggak Oke, kerasa. pertanyaan pamungkas, pertanyaan terakhir gini. Pesan Aep buat siswa-siswi nih yang sekarang kelas 3 SMA kan otomatis kan ya. Pesan Aep jika ingin menjadi seperti Aep nih atau misalkan mengikuti jalur seperti Aep, misalkan ngambil kuliah di Unpad atau di universitas yang lain, mau negeri mau swasta, atau ngambil jurusannya ngambil jurusannya misalkan keperawatan. Hal penting apa yang harus dipersiapkan ketika masih sekolah di kelas 3? Oke. Mungkin kalau dari saya sendiri sih Pak, lebih ke pesannya tuh teman-teman intinya harus percaya diri. Soalnya saya masih melihat di daerah saya Pak ya. Iya. Ada beberapa masih banyak anak-anak SMA yang tidak lanjut karena apa? Oh gitu. Paradigmanya itu tentang biaya sih kalau untuk kuliah. Sekolah itu mahal gitu ya. Sekolah itu mahal, padahal gak seperti itu gitu. Iya. Ketika kita ada keinginan, ketika kita benar-benar mau nih mencapai cita-cita kita, ya kita terobos aja itu, maksudnya nggak bakalan ada, meskipun ada kerikil-kerikil itu wajar. Iya, yang pasti, namanya pasti, perjuangannya, iya. Pak ya, seperti itu. Jadi intinya teman-teman harus yakin sama diri sendiri, teman-teman yakin bisa, dan jangan lupa juga sebenarnya sih belajar sama persiapan kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi intinya mah kuatkan mental dulu kali ya. Bener. Iya, iya sih, sebenarnya iya sih. Kan seseorang itu kan mau meraih sesuatu itu kan, kalau meraihnya mah gampang. Cuma kan apakah dia siap atau tidak untuk meraih itu. Misalkan bisa meraih atau tidak meraih, kan yang paling penting kan mental kita sekuat baja atau tidak ya, gitu ya berarti ya. Iya, Pak. Oke, sip, thank you banget nih udah mengisi Sama-sama Pak. podcast saya. Thank you banget udah ini kan pasti kan obrolan ini kan berguna juga buat orang lain kan ya. Seperti itu, thank you so much. Gini kalau misalkan mau follow IG AF di apa ya? Silakan. Boleh di @iPod_, Pak. Oh, @iPod_. Iya. Sip, silakan bisa di add. Thank you so much and Ya, Pak.